Hai teman-teman, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast dari kami kelompok 2 bareng aku Nadia dari kelas 10 IPS 2, Andre dari kelas 10 MIPA 1, Kenny dari kelas 10 IPS 1, Bernard dari kelas 10 IPS 2. Nah, pada podcast kali ini kami mengambil judul Semangat Generasi Z untuk Ekonomi Indonesia. Selamat mendengarkan. Ngomong-ngomong, di masa pandemi ini kan kita jadi banyak waktu di rumah kan? Kalian ada nggak sih kegiatan yang sering dilakukan akhir-akhir ini? Kalau aku sih akhir-akhir ini senang banget main sama hewan peliharaanku. Wah, kalau boleh tahu, kamu melihara hewan apa sih? Kebetulan banget aku suka banget sama anjing. Jadinya aku pelihara hewan itu. Lucu soalnya. Kebetulan banget kamu suka hewan anjing. Tahu nggak sih kalau anjing itu merupakan salah satu hewan yang sering dijadiin peliharaan loh. Anjing termasuk kingdom Animalia karena hewan ini masuk ke dalam salah satu klasifikasi Animalia, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang. Anjing termasuk hewan mamalia karena dia mengandung dan menyusui. Keren banget hobi Bernard dan penjelasan dari Kenny. Kalau yang lain juga punya hobi nggak? Kalau aku sih, akhir-akhir ini senang banget main kelereng. Kalian tahu nggak? Ketika kelereng diselentik berarti memberi gaya dalam selang waktu tertentu ke kelereng. Ini berarti memberi impuls ke kelereng. Impuls ini menyebabkan perubahan momentum pada kelereng. Maka kelereng dapat bergerak dengan cepat dan punya daya tumbuh atau daya rusak. Hal ini karena yang dihasilkan kelereng saat permainan dipengaruhi oleh massa dan kecepatan dari kelereng tersebut saat melesat. Menarik ya permainan kelereng. Tapi apa sih manfaatnya bermain kelereng? Salah satu manfaat bermain kelereng adalah dapat meningkatkan konsentrasi. Contohnya, dalam permainan kelereng, kita harus memperhitungkan sudut saat akan menembakkan kelereng agar kita dapat memperoleh kelereng yang banyak. Ketika kita menembakkan kelereng, kelereng tersebut akan meluncur ke arah depan dan sesuai perhitungan seperti contohnya akan membentuk sudut cos 120 derajat yang berada di kuadran 2. Sudut cos 120 derajat termasuk kuadran 2 karena di kuadran 2 terdapat sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk menghitung hasilnya, kita bisa menggunakan konsep sudut berelasi. Wah, jadi begitu ya penjelasannya. Ngomong-ngomong, kelereng ini bisa loh dijadikan usaha kecil-kecilan dengan cara membuat suatu wadah untuk menyimpan kelereng-kelereng tersebut. Karena kelereng merupakan permainan tradisional, jadi kita sebaiknya membuat wadah tersebut juga memiliki konsep tradisional seperti kerajinan artefak yang dapat dijadikan inspirasi untuk membuat wadah kelereng tersebut. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus memperhatikan biaya produksi dan harga jualnya sehingga tidak terjadi kerugian. Bisa juga sih. Tapi biaya produksi dan harga jual itu gimana maksudnya? Jadi biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan produk. Sedangkan harga jual yaitu besaran harga yang dikenakan atau dibebankan kepada konsumen yang didapat dari perhitungan biaya produksi ditambah dengan biaya non produksi serta laba yang diharapkan. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau kita mau memulai membuka usaha, harus berhati-hati dan bijak dalam usaha kita. Loh, kenapa harus begitu? Di masa sekarang, apalagi di masa pandemi, ekonomi cukup susah. Banyak orang yang memanfaatkan masa ini untuk melakukan perilaku menyimpang, terutama generasi Z yang ingin memuaskan kepentingan diri sendiri, sehingga malah melakukan perilaku menyimpang. Contohnya seperti narkoba. Orang yang terjerat narkoba, dia akan menjadi tidak fokus dalam usahanya, dan bisa jadi usahanya gagal. Karena kalau seseorang sudah terjerat narkoba, dia akan asik dengan dirinya sendiri, usaha yang dibangun juga tidak akan berhasil. Nah, benar itu. Jadi agar kita tidak terjebak dalam perilaku menyimpang, kita harus meneladani kepribadian Yesus. Contohnya seperti tidak pernah menipu ataupun berbohong dalam menjalankan suatu usaha, supaya kita juga dapat terus berjalan pada arah yang benar dan tidak melakukan perilaku menyimpang. Wah, iya juga ya. Kan kalau seseorang mau membuka usaha tapi malah melakukan hal seperti itu, bukannya memajukan perekonomian di Indonesia, tetapi malah menghambat pertumbuhan ekonomi.
Tapi kalau seseorang sudah melakukan perilaku menyimpang, pasti orang itu bakal dapat sanksi sosial atau hukuman yang setimpal. Bener banget. Oke, kembali ke topik. Yang lain hobinya apa nih? Kalau aku belakangan ini senang banget membaca buku fiksi. Cerita apa tuh kalau boleh tahu? Belakangan ini aku baru membaca cerita non-fiksi tentang Danau Toba. Ceritanya kayak gini. Once upon a time there was a boy who lived in North Sumatra named Toba. He liked gardening, but he also had fishing as his hobby. One day he was fishing in the river for a long time, but he still hadn't caught any fish. Because of that, he already wanted to go home. But suddenly a big goldfish was caught on his line. After that, he went back home. When he got home, he was excited to cook the big fish, but there weren't any firewood. So he went outside his house to get some. But when he went back, the fish had gone. In fact, the fish had turned into a gold coin. Besides, in his room there was a beautiful lady. Then he asked who the lady was. It turned out that the lady was a reincarnation of the goldfish. Toba suddenly wanted to marry that lady. The lady agreed, but with one condition: that Toba would never tell anyone where she came from, not even their child. Toba agreed. After they got married, they got a child named Samosir. Samosir was very clingy to his mom. One day his mom asked to bring food to Toba, but the food was eaten by Samosir along the way. So when he arrived at his dad's place, he only brought an empty container. Toba got mad and then said, "Are you out of your mind, you fish child?" And then Samosir ran back home and told his mom everything that had happened. Then his mom told Samosir to go to the highest hills. At that moment, it rained heavily, that it drowned the whole area. From that rain, only Samosir survived and made the small island where Samosir lived. That was the story of Danau Toba. Wah, keren ya ceritanya. Oh iya, cerita tersebut juga ada resensinya loh. Judul buku Danau Toba, penulis Arya Satya Ikra Negara, penerbit Lingkar Media, tahun terbit 2006. Sinopsisnya adalah, buku ini menceritakan seorang pemuda bernama Toba yang menikah dengan seorang gadis cantik jelmaan seekor ikan. Gadis cantik tersebut memiliki syarat agar Toba tidak memberitahu kepada siapapun asal-usul wanita tersebut. Setelah itu, mereka dikaruniai seorang anak dan diberi nama Samosir. Kelebihannya adalah di dalam buku ini banyak sekali nasihat, terutama untuk anak-anak bahwa harus berbakti kepada orang tua. Di dalam buku ini juga banyak sekali gambar-gambar sehingga anak-anak tidak bosan. Kekurangannya adalah banyak kata-kata yang tidak pantas untuk anak-anak. Sebaiknya perbaiki kata-katanya agar anak-anak tidak mencontoh kata-kata yang tidak baik atau kasar. Jadi itu guys resensi dari buku cerita Danau Toba. Ternyata setiap anak punya hobi yang berbeda-beda ya. Iya, karena dengan adanya perbedaan tersebut membuat kita memiliki sikap saling menghargai loh. Iya, benar banget. Hobinya keren-keren semua guys, mantap. Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini, ternyata kita dapat memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi ini. Contohnya, jika kita memiliki hobi membaca buku seperti Kenny, kita dapat mendukung para penulis buku di Indonesia untuk berkarya dan dapat menjual karyanya hingga ke luar negeri. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast dari kelompok 2. Bye-bye.